Ini loh kamar Desa Nasari, ini kamar Roni Sianturi. Aku nggak punya kamar, guys. Jadi hubungan kita ini kadang-kadang kondisinya, situasinya seperti ibu dan anak, ayah dan ibu, terus teman. Tante tuh suka bilang, Nash, no worries. Someday Allah kasih kamu takdir, kamu harus berjalan sendiri. Itu akan kamu nikmatin sendiri. Dan ada pada saatnya kalian nanti hidup sendiri pun, kalian akan minta kembali kepada orang tua. Dan ada pada saatnya kalian nanti hidup sendiri pun, kalian akan minta kembali kepada orang tua. Setiap pagi, Bunda bangunin aku untuk sekolah. Baju-baju kita selalu dirapihin sama Bunda. Bundaku juga selalu masakin makanan kesukaan kita. Bunda selalu memberikan kita yang terbaik. Ayah selalu terhibur kalau melihat Bunda melakukan hal yang lucu. Kakak aku setiap kerja sampai pagi terus. Untung ada Bunda. Di mata aku, Bunda yang paling kuat, yang paling hebat, selalu sayang sama aku, kakak, sama ayah. Oke, keluarga Sultan sekarang sama bundanya. Yang pasti aku terima kasih banyak banget waktunya sama Teteh, sama kamu juga cantik, terima kasih banyak. Terima kasih kembali. Ini dipaksa loh masuk ke sini. Dia tuh paling gak mau. Iya, paling gak mau, aku ngerti, aku paham, tapi masya Allah, alhamdulillah. Abis sholat tadi, nangis ya sama anak-anak di saat sekarang, tapi masih mengerjakan ibadah. Alhamdulillah. Tanpa disuruh loh ya, tanpa disuruh, underline. Oke, Teteh, terima kasih banyak sekali lagi. Ini ngobrol-ngobrol biasa aja, Teh. Tegang-tegang amat. Kita bisa ngomongin apa? Tapi Teteh juga yang terima kasih loh, udah diajak acara kamu, acara Queen juga ya. Seneng aja ya, kita belum tentu bisa ngobrol-ngobrol seperti ini kan kalau kita nggak bikin sebuah kegiatan khusus gitu kan. Nggak, soalnya gini loh Teh, aku tuh mikirnya amat sangat sayang kalau aku tidak ngobrol, atau Aquin ya terutama nggak ngobrol sama sosok Desi Ratnasari yang dimana, bener loh sayang, maksudnya gini loh, aku tuh Bunda, Cibunda, manggilnya Bunda aja ya. Bunda Anissa ini amazed banget sama, manggilnya apa sih Mama ya? Bunda. Oh, Bunda juga ya? Bunda. Banyak Bunda-Bunda ya? Bunda dan Ayah lagi sama. Ayah. Bunda ini dari dulu. Kenapa? Karena aku pernah punya story sama Teh Desi ini. Pertama kali aku syuting, waktu itu Andini kalau nggak salah ya. Terus beliau ini kan udah istilahnya kalau sekarang tuh kayak siapa ya, artis yang udah papannya udah lebih dari atas ya Maafin gilesan kan. Pokoknya Masya Allah banget, tapi satu, tidak sombong. Karena kenapa aku nggak bilang nggak sombong, karena dulu punya kamar sendiri. Tete tuh punya kamar sendiri gitu loh. Ini loh kamar Desa Nasari, ini kamar Roni Sianturi. Aku nggak punya kamar, guys. Jangan sedih. Nggak punya siapa aku dulu. Ya, cuma peran-peran kecil gitu kan. Tapi Teh Desi, Masya Allah, Allahu Akbar, udah nih sini bareng sama aku aja. Iya kan sama-sama perempuan ya, nah daripada ada laki gitu kan, kita mau ganti-ganti baju nggak bebas kan? Iya, tapi kok maksudnya Teteh tuh nggak pernah merasa bahwa Teteh itu somebody gitu, ngerti nggak sih? Alhamdulillah. Kenapa? Biar pada denger nih gitu semua ya? Yang sekarang pada ada. Alhamdulillah, saya punya seorang nenek yang selalu mengingatkan saya.
dia panggilnya emak gitu. Jadi neneknya, saya kan nenek, dia berarti uyut gitu kan, grandmother gitu ya. Jadi dia bilang gini, nah kalau kamu dikasih Allah popularitas, kekayaan, derajat yang tinggi, ingat ya gitu, itu semua punya Allah, bukan punya kamu. Jadi biasa aja. Nah kalau kamu dikasih Allah popularitas, kekayaan, derajat yang tinggi, ingat ya gitu, itu semua punya Allah, bukan punya kamu. Jadi biasa aja. Kalau suatu saat Allah ambil itu semua, kamu juga biasa kan katanya. Dulu kalau kamu biasa naik bus, sekarang Allah kasih kamu mobil Mercy, kalau besok Allah ambil Mercy-nya, kamu naik bus lagi, biasa juga katanya. Gimana caranya orang menghargai kamu itu bukan apa yang kamu punya, tapi kamu itu siapa. Gimana caranya orang menghargai kamu itu bukan apa yang kamu punya, tapi kamu itu siapa. Gitu. Dirinya kamu, karakter kamu, karena kamu baik, karena kamu soleh, karena kamu santun, karena kamu empati sama orang. Itu yang harus kamu bangun katanya. Kalau yang lain-lain mah dikasih baju bagus alhamdulillah, besok pakai baju biasa juga biasa aja. Berarti akhlak. Iya. Akhlak is number one. Yes. Selalu aku tanamin ke dia. Karena kalau udah jadi star kan masih banyak yang kayak it's hard to maintain, kayak humble gitu-gitu, karena kan pasti merasa kayak aku tuh sesuatu dan kalian enggak. Itu sebenarnya nggak boleh ya guys, kan kalian itu sama aja, oke? You're just dikasih rezeki lebih banyak aja, tapi sama aja ini manusia juga. Betul. That's right. Please keep humble guys, cause pasti wah keren lagi deh. Kakak Nasya juga suka marahin adiknya kalau ada adiknya yang kan zaman sekarang anak-anak tuh kalau berkumpul, lu pakai sepatu apa? Gue lagi main basket, gue lagi main skateboard gitu, apalagi cowok kan, something kan gitu, lu pakai jas ini apa namanya, tas lu apa gini-gini gitu, yang lagi hype-nya sekarang lah, apalagi yang sport gitu kan. Nah, ini kamu suka bilang apa sama adik ibu? Sama adik sepupu sih? Sampai dipinjemin itu kayak ya udah biasa aja, jangan ini nanti juga rusak, nangis itu minta lagi nanti dipinjemin. Karena waktu itu pernah ada kejadian ya Bunda ya, kejadiannya itu sangat disayangkan. Jadi ujung-ujung gak tahu kemana barangnya. Dan itu dia sayangin. Jadi barang brandednya gitu. Iya, dan kita cuma bisa gak bisa gimana lagi. Jadi kakak Nasya itu selalu bilangnya seperti waktu itu, Bunda ajarin sama adek gitu ya, maksudnya ada sepupunya sama kakak nyebutin nama. Kita itu nggak boleh sombong karena apa yang kita punya katanya. Jadi kalaupun kita nggak punya apa-apa, nggak punya yang bermerek, ya orang juga tetap menghargai kita katanya. Kurang lebih seperti itulah pada itu salah satu nasihatnya. Banyak banget soalnya. Maksudnya kayak kalau kalian mau dihormati dengan orang lain, nggak usah kayak hai tas aku ini loh, gitu. Iya, be kind aja, kasih rezeki, kasih apa kayak, maksudnya apa ya? Just be kind, that's it. Harus dihormati sendiri loh. Tenang aja guys, just be kind, be humble. Bunda mau nanya nih, kamu bangga nggak punya sosok bunda seperti? Bangga banget. Pokoknya kamu sebelum sama bunda. Enggak, tapi bangga banget kok masih. Karena bukan, walaupun misalnya teman-teman Nasya walaupun udah pindah-pindah itu pasti mereka mungkin emang ada yang nggak tahu siapa bunda, tapi yang tahu tuh pasti oh bunda kamu tuh pasti ini gitu. Ya tadi aku ngomong kan. Alhamdulillah gitu. Jadi kadang-kadang Nasya juga orang-orang aja tahu bunda, malah teman-teman Nasya sendiri yang seumuran Nasya tahu sama bunda. Jadi I have to very look up to her and try my best to become like her, cause I mean like that's the goal, right? Iya. Keren ya. Iya bangga banget ya. Kira-kira selama 19 tahun, mau 19 tahun ini, ada nggak hal yang belum kamu ungkapin ke bunda? Apa ya? Banyak banget, kamu kan kalau protes sama bunda banyak banget ya protes. Enggak sih, biasanya Nasya kalau misalnya emang ada yang Nasya harus ngomongin, pasti Nasya ngomongin gitu. Enggak, Nasya nggak bisa
apa ya? Dipendem. Iya gitu. Jadi kalau misalnya emang Nasya juga sering banget kalau ada gimana-gimana, Bun jangan gini, Bun jangan gitu. Tapi kadang-kadang Bunda juga baliknya kayak gitu, dan Nasya suka bilang, Bunda makasih udah kayak gitu. Karena juga apa yang Bunda, Nasya yang satu mau Nasya kasih tahu untuk ke Bunda itu adalah walaupun orang-orang itu pasti kan banyak yang ngomong, Bunda tuh udah kayak udah jadi DPR, udah jadi artis, gini-gini juga. Yang Nasya belum kasih tahu adalah Nasya pengen bisa versatile kayak Bunda, dan Nasya pengen apa ya sebutannya, bisa punya the confidence like she does. Karena maybe Bunda pasti udah tahu kan, karena Nasya kurang banget percaya dirinya, dan Bunda tahu itu, dan Nasya cuma pengen kasih tahu kalau misalnya role modelnya untuk confidence sudah pasti Bunda. Kenapa nggak pede sayang, kamu cantik, pintar, Masya Allah. Amazing, you're talented. Iya. Kenapa? Karena apa yang membuat kamu kayaknya gue nggak pede nih gitu? Mungkin karena Nasya juga kebanyakan nggak enak, dan udah tahu. Iya, itulah Gak kita. enak-enakan sama orang. Iya betul, itulah gitu. Jadinya jangan sayang, jangan gak enakan ya. Yes, say that to yourself. Thank you darling. Bunda lagi belajar. Sama ya. Gini. Ini bisa 16 episode nih. Oke, kalau maaf ya Teh, bukannya aku mau sok tahu, bukan. Cuman mungkin gini, aku adalah terlahir dari orang tua yang berpisah gitu. Kita bukannya bilang, enggak, bukan karena itu, kita nggak pernah tahu. Mungkin di dalam atau di bawah alam sadar kita, gitulah sayang. Nah, Bunda juga begitu orangnya, nggak enakan, nggak bisa nolak. Oh my god, ada persamaan. Berarti ini judulnya historical divorce parents. Ya. Tapi itu tadi anak-anak Bunda, terus juga suami itu proses sih Teh. Lama-lama sayang ya. Iya. Tapi jangan kelamaan kayak Bunda nih udah tua. Rugi sayang. Jangan. Terutama kepada pasangan kita nanti ya, jangan. Maksudnya gini, kalau emang itu buat kamu baik untuk diomongin, omongin aja. Iya. Gitu loh. Memang proses, tapi insya Allah kamu punya Bunda yang Masya Allah. Yang Masya Allah sih, aku sih Allahu Akbar sih, luar biasa. Iya, maksudnya dengan segala macam yang kita pernah rasakan lalui ya. Kita menikah terus udah gitu, kan bukan kemauan kita kan Teh, bukan kemauan kita untuk berpisah, ya kan? Bukan juga keadaan, tapi memang itu sudah Allah izinkan kan gitu, kurang lebih. Gitu. Jadi saya selalu membiasakan Nasya untuk ngomong apapun, maksudnya Nak, kamu boleh protes, kamu boleh kritik Bunda, kamu boleh nyampein bahwa sesuatu hal yang Bunda lakukan atau putuskan itu salah, tapi disampaikan secara santun. Gitu. Kayak misalnya kalau saya lagi ngomong, ini misalnya kalau saya kan ngomong cepet gitu to the point. Dia Dan nanti high tone. Iya. High tone. Gitu. Itu udah pasti. Habis itu nanti anakku akan ngomong gini, Bunda, boleh nggak kalau Naswa itu nggak dengerin Bunda ngomongnya kayak tadi, udah biasa karena tahu itu bukan marah. Tapi kalau orang nggak biasa, itu pasti pikirnya Bunda marah. Katanya gitu. Karena bahayanya kalau orang yang sakit hati, karena mereka nggak paham gitu kan maksudnya. Nah itu saya biasain untuk. Jadi mungkin karena kita hidup berdua, jadi hubungan kita ini kadang-kadang kondisinya, situasinya seperti ibu dan anak, ayah dan ibu, terus teman, atau kadang-kadang dia jadi ibunya, saya jadi anaknya. Tapi Tete pernah nggak sih kalian berdua nih kan berdua terus gitu ya, dengan segala macam yang sudah Allah titipkan lah ya, pernah sih ngerasain titik terendah dari dulu sampai sekarang? Kita ini kalau tadi ngomongin soal titik terendahnya mana, mungkin kita maintain tidak mencapai titik terendah gitu kali ya. Jadi pada worst bukan enggak, but maybe unfortunate. Unfortunate. Tapi we always know how to maintain it, as you said. So jadi nggak sampai situ gitu. Kalau misalnya Bunda lagi turun, pasti Nasya suka kayak Bunda kan, tiba-tiba gimana, tiba-tiba ini gitu. Kan saya juga suka ada
sebenarnya tante tuh suka berbuat kekonyolan juga nak. Iya, cuman orang nggak tahu aja. Habis ngapain lagi gitu ya? Kita lakukan hal itu tante di dalam sebuah kotak kamar gitu ya. Kalau di luar kamar kita enggak, walaupun ada ayah, ada tante kita tuh our sanctuary is our room gitu. Karena dia punya kamar, tapi dia selalu join dengan kamar teteh gitu. Dan yang ada TV. Iya, itu yang keren. Itu juga. Kamu nggak ada TV? Sama. Sengaja supaya mereka berkumpul bersama kita. Sih. Ibu tuh punya tujuan yang sama, parents punya tujuan yang sama. Pasti sih. Nah sekarang maksudnya menikmati selama kalian masih bersama kami. Makasih ya. Makasih ya. Ada But gimana ya? Ada waktunya nanti nak. Ya. No worries. Tante tuh suka bilang, Nash, no worries. Someday Allah kasih kamu takdir, kamu harus berjalan sendiri. Itu akan kamu nikmatin sendiri. Dan ada pada saatnya kalian nanti hidup sendiri pun, kalian akan minta kembali kepada orang tua. Dan ada pada saatnya kalian nanti hidup sendiri pun, kalian akan minta kembali kepada orang tua. Kangen sama kita. Gitu. Bener nggak tadi Bunda bilang apa? Bener. Apa? Ya. Iya kan? Iya. Masya Allah kan. Tadi tuh Teh sebenarnya gini, Bun aku tuh jujur, zamannya Desi Ratnasari kan aku belum lahir katanya gitu kan. Kamu ntar kalau udah ngobrol kamu pasti amazed. Sih? Wow. Oh, Masya Allah kan. Yang paling very sering frequent Bunda word. omongin apa ke kamu? Paling sering yang nggak akan kamu lupa. Yang paling sering itu udah pasti ngomong konsisten. Itu tuh udah pasti every single day kesebut karena Bunda has this rule untuk buang sampah setiap hari. Kalau aku kan kadang-kadang misalnya contohnya ya Bun, kalau belum penuh ya udah gitu. Nanti udah penuh baru nanti dibuang kayak gitu. Nah, tiba-tiba every time pulang nih, menurut aku belum penuh karena masih bisa didorong. Jadi Dia ini selama dia belum begitu enggak, kalau kita kan udah kelihatan full gitu ya udah, ini belum. jadi kalau masih bisa diisi, biasanya aku biasa aja. Terus Bunda tuh kalau misalnya ini belum buang sampah, ini kenapa sih ini kalau misalnya nanti disuruh kerja nanti di kantor itu gimana? Itu jadi udah langsung tiba ikut contohnya tuh ke dunia karir Kemana-mana gitu ya. Langsung gitu. Tapi bagus. Karena kalau tante pikirin gini sayang, kita bisa berhasil, we're shaping our character. It start from the small things, gitu kan? Habit apapun, kalian sholat, kalian bersih-bersih, kalian gosok gigi sebelum tidur, gosok gigi pada saat bangun, segala macam itu kan habit. Dan itu akan menjadi sebuah konsistensi yang akan dan terinternalisasi secara tidak sadar, itu jadi otomatis. Kalau kalian tidak melakukan hal itu, nggak enak. Iya, betul. Kayaknya ada yang kurang deh gitu. Nah itu yang coba tante bangun sama kehidupan Nashwa, bahwa someday kamu mau punya perusahaan, kamu mau jadi pengusaha, kamu mau jadi apapun yang kamu inginkan, kalau tidak terbentuk dari sekarang, it doesn't comes and happens directly when you are older gitu. Itu aja sih sebetulnya. So it start from the buang sampah, start Hal kecil ya, tapi gitu. bermanfaat. Kenapa lihat aku, Bu? Enggak, karena kan emang kan anak-anak zaman sekarang beda sama kita dulu Teh. Contoh misalnya gini, gue nanterin Bunda yuk gitu, kemana gitu, pasti ada jawaban. Oh, this happens a lot to me too. Silakan dilanjutkan. Seperti Pasti apa? ada jawaban menolak apapun ya, entah itu bla 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 bla. Kalau zaman Bunda mungkin pasti yes. Dan itu tidak dipaksa sama orang tua, tapi kitanya sendiri yang Oke gitu. oke mah gitu. Iya. Oke Pak. Gitu. Memang zamannya berbeda sih Teh, ya kan. Itu kan juga sudah ada di hadis juga kan. Kita boleh mengajar anak-anak ini dengan caranya mereka. Betul. Pada saatnya di zamannya gitu. Betul. Tapi kita nih jadi orang tuanya harus mengikuti mereka, ya nggak Teh? Ya kan, kita harus pintar-pintar ngomong sama mereka dulu, nih anak enak nggak ya diajak ngomong gini gitu loh. Ada rasa gitu loh orang tua. Gitu nggak sih Teteh emang? Kalau aku galak. Cuek. So thanks God, bless you punya seorang bunda yang sangat baik dan sangat halus, sangat ramah gitu. Iya nih. Kalau tante, no.
Kalau tante very strict. Tante ayah katanya. Berarti dirimu. So, ya sama lah ya. Jadi aku tahu lah ya gitu. Iya. Gak abu-abu, yes, Yes, no. true. Iya. Jadi gitu. misalnya kayak Kakak Nashwa kemarin izin mau ketemu sama teman-temannya. Saya bilang oke, protokol kesehatan 2 hours. Saya izinkan kamu, ada protokol kesehatan kamu jalankan, ada swab dan sebagainya macam. 2 jam kamu harus sampai rumah lagi. Telat 5 menit, besok grounded, tidak pergi lagi. Oh my god. Sebenarnya kenapa tante selalu bilang, Nashwa mau jam berapa? Karena ini kan learning about you plan your day or your organizing. Jadi banyak banget hal yang kalian pelajari sesungguhnya dengan diberikan kesempatan itu. Time management, kalian bisa tahu mengantisipasi situasi. Kemacetan itu kan hal yang tidak bisa kita kontrol. Temen yang oke mungkin fun, akhirnya ngobrol kelamaan, itu kan nggak bisa kita kontrol. Terus kita juga harus menjaga supaya ikut aturan tapi temen juga enak menghadapi kita punya aturan di rumah yang tadi kamu bilang, hey guys, where is our life gitu. Nah itu kan how you balance your relationship with others, either man or boy or girls gitu kan. Jadi kan itu banyak banget gitu sesungguhnya kemampuan berelasi yang kalian pelajari dari sebuah aturan strict tadi gitu. Kalian jadi belajar tahu keadaan, kalian terus belajar juga manage waktu, menghargai orang lain dan memberitahu kepada orang lain prinsip kehidupan kita. Saya tidak sama loh dengan kamu, tapi saya juga mau berteman dengan kamu dan tolong kamu juga hargai bahwa saya punya prinsip kehidupan yang berbeda. Yes. Gitu. Thank you. Jadi jangan malu kalau kita berbeda, kita punya prinsip, jangan pernah malu. Lagi itu positif ya Teh. Betul, kita harus selalu bangga bahwa kita punya peraturan yang berbeda karena itu yang membedakan kita dengan orang lain. Kita harus selalu bangga bahwa kita punya peraturan yang berbeda karena itu yang membedakan kita dengan orang lain. Oke, sebelum selesai, satu kalimat buat Bunda dan Bunda satu kalimat buat Bunda. Oke, Nashwa, terima kasih sudah mengajarkan Bunda kebaikan untuk beribadah amalia sehingga Bunda insya Allah menjadi manusia yang lebih baik lagi, menjadi seorang ibu yang lebih baik lagi, dan semoga kita semua berkumpul di surganya Allah di tempat yang sama. Amin. Kalau masih dari Bunda, semoga dengan relationship sama keluarga, sama Nashwa sendiri, sama pekerjaan di DPW, semoga lancar-lancar terus walaupun emang capek-capek banget dan Nashwa mendengarkan itu setiap hari. Tapi we'll get through it together. nanti ke rumah ya Kak. Boleh banget. Thank you sekali lagi. Makasih. Bye. Dipencet tombol like-nya. Yes. Like. Komen di bawah yang banyak. Komen. Share. Pokoknya subscribe. Jangan lupa subscribe Subscribe channel Keluarga Sultan. Subscribe. Mantap.